Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi statistika bivariat beserta analisis contoh soal. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai diagram pencar. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus membahas regresi linear. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Kalian tahu nggak sih apa itu regresi linear? Jadi, regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Tujuan metode ini adalah menemukan garis lurus yang paling sesuai dengan data, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Berikut ada rumus dari regresi linear. Garis regresi linear dapat ditulis dalam bentuk pi sama dengan A ditambah Bx. Keterangannya, X adalah variabel bebas, pi adalah variabel terikat, A dan B adalah konstanta. Di sini ada penjelasan lebih lengkap dari regresi linear. Jadi regresi linear adalah hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y yang pada diagram biasanya membentuk suatu pola. Pola tersebut bisa berupa garis lurus ataupun bentuk lainnya. Jika pola yang tampak menyerupai garis lurus, maka hubungan tersebut bisa disebut sebagai hubungan linear. Dalam kasus hubungan linear, kita dapat menyusun persamaan garis lurus yang dikenal sebagai garis regresi linear. Baik, di sini adalah cara menentukan nilai A dan B dari regresi linear. Nah, nilai A dan B dapat ditemukan dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, nilai A-nya A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Selanjutnya, ada penjelasan dari best fit. Garis best fit adalah garis yang paling cocok dengan data pada grafik. Biasanya dipakai dalam analisis regresi. Garis ini dibuat untuk memperkecil jarak antara titik-titik data dengan garis, sehingga mampu menunjukkan hubungan terbaik antara variabel-variabel yang dianalisis. Lalu, fungsi dari garis best fit ini adalah sebagai model linear yang digunakan untuk menduga hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar. Berikut adalah contoh best fit yang dapat dilihat pada diagram pencar ini. Diagram pencar ini sama dengan yang kita bahas pada video sebelumnya. Yuk menganalisis. Nah, teman-teman, di sini udah ada data yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Data ini sama dengan yang kami pakai pada part 1 yang berjumlah 40. Oke teman-teman, masuk ke sesi mencari jawaban. Untuk mencari jawaban, kita menggunakan rumus persamaan regresi. Rumusnya yaitu Y-pi sama dengan A plus B kali X. Untuk mencari B, kita menggunakan rumus N dikali sigma XI-YI dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung buka kurung dikali sigma YI tutup kurung dibagi N sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI pangkat 2. Lalu kita masukkan data dan angka yang sudah kita tentukan dan kita hitung. 40 sebagai sumber data keseluruhan buka kurung dikali 20.740 dikurang 237 dikali buka kurung 3.533 tutup kurung dibagi 40 sebagai sumber keseluruhan data dikali 1729 dikurang buka kurung 237 pangkat 2. Lalu hasilnya 829.600 dikurang 837.321 dibagi 69.160 dikurang 56.169. Hasilnya min 7.721 dibagi 12.991 sama dengan min 0,594. Nah, oke teman-teman, setelah kita nemuin dan tahu hasil dari nilai B, kita juga perlu mencari tahu hasil dari nilai A dengan menggunakan rumus
Y bar dikurang B X bar, atau rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Untuk mencari rata-rata X, kita harus menggunakan rumus sigma X dibagi N, lalu 237 dibagi 40 sama dengan 5,925, dan untuk mencari rumus rata-rata Y, sigma YI dibagi N, 3533 dibagi 40 sama dengan 88,325. Kemudian kita masukin ke rumus A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikali X rata-rata sama dengan 88,325 dikurang minus 0,594 dikali 5925 sama dengan 88,325 ditambah 3,519 sama dengan 91,844. Nah, setelah kita nemuin nilai A dan B, baru kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya Y topi sama dengan A plus B dikali X. Lalu 91,844 ditambah minus 0,594. Soal dan jawaban. Di sini ada soal. Berdasarkan persamaan regresi yang diberikan, berapa prediksi nilai matematika siswa yang menggunakan sosial media selama 11 jam per hari? Tinggal kita masukin rumus Y topi sama dengan 91,844 ditambah minus 0,594 dikali X. Lalu 91,844 ditambah minus 0,594 dikali 11. Nah, minus 0,594 dikali 11 yaitu hasilnya minus 6,534. Baru kita masukin 91,844 ditambah minus 6,534, hasilnya 85,31. Nah, kesimpulannya, berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan regresi, diperoleh hasilnya adalah 85,31. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang siswa menggunakan media sosial selama 11 jam per hari, maka dapat diduga bahwa nilai matematika yang akan diperolehnya adalah 85,31. Nah, jadi itu dia pembahasan regresi linear di part 2 ini, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video pembelajaran di part 2 ini. Dan jangan lupa kita bakal mempelajari korelasi linear di part 3. Jangan lupa ditonton juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.